Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Lesis dimanapun kalian berada? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin seru untuk kita saksikan. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Reta yang menemui si Kris. Di situ si Kris bertanya kepada si Reta, "Ada keperluan apa kamu datang ke sini?" Tanpa basa-basi, di situ si Reta pun mengatakan kepada si Kris kalau dia butuh kerjaan. Dan si Kris pun menunjukkan kepada security, "Kamu langsung kerja aja dan masuk ke ruang HRD." Dan di situ si Kris menyuruh security itu untuk mengantarnya. Si Reta pun bertanya-tanya kenapa ulahnya berbeda dari yang kemarin. Tak lama, Pak Sidik pun menelpon si Reta dan membutuhkan si Reta dan meminta si Reta untuk pulang. Di situ akhirnya si Reta pun mendengarkan apa kata Pak Sidik dan langsung pulang menuju rumahnya karena selalu saja Pak Sidik meminta si Reta untuk pulang. Dan di adegan lainnya di mana yang akhirnya si Kris bertemu dengan si Joni dan meminta si Joni untuk menandatangani berkas-berkasnya. Dan akan tetapi di situ si Joni pun malah meminta untuk membawa berkas tersebut karena dia ingin membacanya dulu. Padahal si Joni ingin membawa pulangnya karena di situ si Joni teringat akan perkataan si Mauren, di mana si Mauren yang meminta si Joni, "Kalau kamu benar-benar suka dan cinta sama aku, kamu buktikan, kamu bakar berkas itu dan kamu ikut sama aku untuk tinggal di rumah besar itu." Dan si Joni pun terdiam seketika karena mendengarkan perkataan si Mauren. Dan akhirnya si Joni pun mengatakan kepada si Kris kalau dia akan membawa berkasnya yang ia akan tanda tangani. Di adegan lainnya di mana yang akhirnya si Reta bertemu dengan Pak Sidik, di mana Pak Sidik yang mengatakan, "Akhirnya kamu pulang juga." Di situ si Reta malah mengatakan kalau dia pulang karena butuh duit dan meminta kepada Pak Sidik. Dengan rasa tidak bersalahnya si Reta pun malah menjelek-jelekan Dr. Corey. Di situ Pak Sidik pun mengatakan, "Kamu itu kenapa? Leo sudah punya istri dan menikah dan kenapa kamu masih mengejar si Leo? Apakah memang tidak ada lelaki lain?" Akan tetapi di situ si Reta pun malah membantah perkataan Pak Sidik dan di situ si Reta pun terlihat sangat murka kepada Pak Sidik dengan nada yang begitu kesal. Di situ Pak Sidik pun hanya bisa terdiam dengan ucapan si Reta dan di saat itu pun tiba-tiba saja Dr. Corey melihat dan mendengar di mana perkataan si Reta yang begitu menyakiti Pak Sidik. Si Reta mengatakan kalau papa itu selalu pilih kasih antara aku dan juga Kak Corey. Dan akhirnya si Sidik pun terdiam dengan perkataan si Reta. Di adegan lainnya di mana Sidik yang akhirnya menemui Bu Moni. Dan Bu Moni pun terkejut dengan kedatangan Sidiki. Sidiki mengatakan kalau ada hal yang harus kita bicarakan
bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Di situ Bu Monik pun menolaknya. Kamu itu sudah punya istri lagi dan saya tidak mau menjadi fitnah orang. Kalau mau ngomong sesuatu atau ada hal yang ingin disampaikan, silahkan bicarakan saja. Dan akhirnya si Diki pun mengatakan kepada Bu Monik kalau dia meminta haknya atas harta yang akan diambil dari Bu Warnas. Di situ Bu Monik pun menentang dan menolak permintaan si Diki. Dan akhirnya si Diki pun tanpa banyak bicara dan memegang tangan Bu Monik dan mengatakan dengan paksaan yang begitu kasarnya kepada Bu Monik. Di situ Bu Monik pun cemas karena perlakuan si Sidik yang sudah agak terlalu menggila dengan harta. Di saat itu pun si Nenes melihatnya dan menghampiri, dan saat itu pun si Nenes pun berteriak minta tolong. Dan akhirnya si Diki pun melepaskan tangan Bu Monik. Kamu itu apa-apaan? Dan berteriak seperti ada maling saja, ucapnya Pak Diki. Dan akhirnya si Diki pun melepaskan Bu Monik dan pergi begitu saja. Bu Monik yang begitu kesakitan, ketakutan, menangis. Di adegan lainnya di mana Siska yang akhirnya pulang ke rumahnya Bu Marissa, di mana pintunya itu terkunci, bukan terkunci atau dikunci dari dalam oleh Bu Marissa. Dan Siska pun terus mengetuk pintu dan memanggil-manggil si Marissa yang berada di dalam bersama si Tiara. Si Tiara pun terus saja mencari muka kepada si Bu Marissa. Kenapa tante tidak dibuka saja kan? Lebih baik kita buka saja. Tak lama Siska pun menelpon Bu Marissa. Akan tetapi di situ si Marissa pun hanya melihat dan tertawa dan tidak membukakan pintu untuk Siska. Singkat cerita, di adegan lainnya di mana Siska yang akhirnya masuk ke dalam kamar dan si Bu Marissa pun meminta Siska untuk keluar dan pergi dari rumah. Di situ Siska pun hanya terdiam dan menutup diri, mengurung diri seorang di kamar. Siska pun menderita dan sangat membutuhkan Leo. Nah guys, dimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode ini. Dan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.